Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Winston. Kali ini di tangan gue ada satu unit handphone Vivo ya. Pada usernya ini handphone Vivo Y19s ya. Tentu seri handphone Y19s ini kayaknya masih terbaru ya teman-teman ya. Ini masuk dalam keadaan terkunci akun Google teman atau FFV ya. Oke, sampai sini kita kembali aja teman-teman. Tekan dan tahan volume atas sama volume bawah ya. Lalu kemudian lepaskan tombol volume. Untuk mengaktifkan talkback, tekan dan tahan kedua tombol volume lagi selama 3 detik. Aktifkan teman-teman. Lalu kemudian kita ulangi lagi ya. Talkback aktif. Selamat datang di talkback. Selamat datang di talkback. Halaman 1 dari 5. Talkback memberikan respons lisan sehingga Anda dapat menggunakan perangkat tanpa melihat layar. Ketik selesaikan ya. Klik sekali lalu klik 2 kali download, lalu kita klik sekali selesai, klik 2 kali. Keyboard disembunyikan. Keyboard disembunyikan. Izinkan Android Accessibility Suite mengirim notifikasi kepada Anda. Izinkan. Lalu kemudian izinkan teman-teman. Panduan. Halo. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Oke, jika udah kita matikan ya. Halo. Caranya sama teman-teman. Tahan maksudnya volume atas sama volume bawah itu ditahan ya, lalu dilepas. Oke, kita masuk ke hubungkan ke WiFi ya. Di sini saya sudah hubungkan ke WiFi teman-teman. Kalau nggak ada WiFi bisa menggunakan data seluler juga bisa ya. Lalu kemudian tambahkan jaringan baru ya. Ada. Tekan, oke, berarti tekan ini teman-teman, tekan dan agak lama ya di bagian masukkan SSD ini ya. Lalu pilih metode masukkan ya. Kemudian pilih keyboard ini ya, yang paling bawah ya. Lalu aktifkan setelan yang ini ya. Kemudian kita pilih menu ini teman-teman. Kita aktifkan ya ini. Ini udah aktif teman-teman, kita kembali aja. Ini kita abaikan, lalu kita klik ini teman-teman ya, yang ada logo pesan itu ya. Kita pilih ini, lalu kita ucapkan buka EC share. Buka EC share. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Buka EC share. Membuka isi set. Lalu kita centang ya, lalu kemudian setuju. Oke, sampai di bagian sini kita meminta bantuan handphone lain teman-teman. Handphone apa aja ya, yang penting handphonenya masih nyala teman-teman. Kemudian download 2 aplikasi ya, Activity sama ini teman-teman. Lalu kita buka dulu. Lalu kita scan ya. Versi EasyShare yang ada di perangkat
pihak lain sudah usang untuk menggunakan. Berarti yang ada di sini itu udah versi lama ya teman-teman ya. Lanjut, kita akan kirim pakai manual aja teman-teman. Kita coba pakai manual aja ya. Kita kembali, lalu kita pilih transfer file ya, lalu kita klik yang ini, terima ya. Ini juga sama teman-teman, transfer file ya, lalu kita klik saya ingin mengirim ya. Kita coba cari tuh teman-teman, bisa nggak ya lewat sini ya. Tidak ditemukan ya. Ini ya teman-teman, kita klik ya. Ini sebenarnya kalau versinya masih bisa dipakai sih, tinggal kita scan aja teman-teman. Tapi tadi scannya nggak bisa ya. Main lama banget ya. Ini kita kirim ya teman-teman ya, peluncuran aktivitas ya. Soalnya ini belum ketemu masih, coba kita ulangi lagi ya. Oke, ini udah ketemu ya, kita izinkan aja, lalu kita kirim ini satu aplikasi ini ya. Oke, ini udah selesai nih, kita singkirkan aja ya, udah nggak dipakai lagi. Ini kita langsung pasang aja teman-teman. Oke, kita langsung buka ya. Oke, ini udah masuk nih, kita pilih, kita cari sentuhan mudah teman-teman. Nah ini sentuhan mudah. Oh ini ya teman-teman ya. Lalu kita klik ya. Lalu kita klik yang paling atas ya teman-teman ya. Lalu kita luncurkan aktivitas ya. Lalu sentuhan mudahnya kita centang teman-teman. Kemudian kita pilih yang ini, yang paling bawah. Yang paling bawah maksud saya yang nomor 2 ya, yang ini ya. Lalu kita tambahin teman-teman. Tambahin yang tadi kita kirim itu, ini ya, peluncuran aktivitas. Lalu kemudian kita tambahin YouTube juga lah, sama pengaturan teman-teman. Oke, jika udah, ini kita kembali aja ya. Kita kembali. Ini ya teman-teman ya. Ini tadi yang kita kita copy itu ya. Ada 3 aplikasi ya. Lalu kita buka teman-teman yang ini nih. Kemudian kita pilih penyiapan Android ya. Bentar, saya coba cari dulu teman-teman.
Mana ini? Bentar ya teman-teman ya. Oh ini teman-teman, penyiapan Android ya. Kita klik, lalu kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Kemudian luncurkan aktivitas ya. Oke, udah sampai di sini, kita kembali lagi sekali ya. Kita masuk lagi teman-teman. Maaf. Salah teman-teman. Ini kita kembali teman-teman. Situ kita cari. Ini tunggu sebentar. Nah, ini yang tunggu sebentar ya, yang di bawahnya ya teman-teman ya. Yang bagian bawah ya. Oke, udah sampai di sini. Kita matiin aja teman-teman. Kita matiin ya. Bikin kontennya malam-malam teman-teman. Udah jam berapa ini ya? Udah nggak semangat, udah ngomong tuh udah lemes ya. Oke, jika itu udah kita ini teman-teman, kita bentar yang lagi loading kayak ini. Bentar, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, agak lama dikit ya, jadi teman-teman harus sabar ya teman-teman. Oke, sampai sini kita turunkan lah layarnya ya, kita aktifkan yang ini teman-teman. Oke, jika udah aktif, kemudian kita masuk lagi ya. Situ kita pilih yang ini teman-teman, yang ini ya, kita miringkan teman-teman. Oke, kalau udah miringnya kita turunkan ya ininya, kita geser layarnya ke bawah teman-teman. Lalu yang ada merah ini kita klik teman-teman, lalu kita pilih tamu ya teman-teman, beralih ke tamu ya. Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman, yang agak loading, agak lama ya. Oke, dirasa sentuhnya sudah mulai normal ya. Kita lanjut matikan lagi ya teman-teman. Kita mulai ulang lagi ya.
Lalu kita berikutnya langsung kita pilih aja teman-teman ya. Oke, sampai di bagian sini kita klik tambahkan jaringan baru teman-teman. Ini yang asal aja teman-teman ya. Kalau kita coba sekali lagi teman-teman. Siapkan offline ya teman-teman, kita klik ya, lalu lanjutkan ya, lalu kita pilih lewati ya. Setuju teman-teman. Tidak ada wifi yang connect teman-teman ya. Kita klik ya yang ini teman-teman, kita buka pengaturan teman-teman, lalu wifi nya kita connectin lagi ya. Oke, jika sudah connect kita kembali ya, kita kembali lagi, kita setup lanjut ya. Oke, sampai sini kita kembali lagi teman-teman. Kita kembali ke wifi tadi ya, lalu kita siapkan offline lagi ya. Ini semacam dua kali setting gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai ya teman-teman ya. Di sini kita coba lihat ya, itu Vivo Y19s ya, dengan update keamanan di 1 September 2025 ya. Update sistem Google Play-nya di 1 April 2025. Tapi ini sudah bisa dipakai ya teman-teman ya, tapi dengan 3 kekurangan teman-teman, yaitu nggak bisa pasang pola teman-teman ya, pola atau pin atau flash unlock itu nggak bisa ya teman-teman. Dan yang kedua, nggak bisa aktifkan Play Store teman-teman ya, Play Store-nya nggak bisa aktif ya teman-teman ya. Ini kalau kita masukin lagi, dia mental-mental lagi teman-teman ya, mental-mental kesini lagi aja teman-teman. Jadi ini ya, sementara Play Store-nya belum bisa diaktifin ya. Dan yang ketiga, kalau handphone ini kita reset ulang ya teman-teman. Kalau handphone ini kita reset ulang, dia bakal balik ke terkunci akun Google lagi ya teman-teman ya. Jadi ini kita update aja biar ininya bisa hilang teman-teman. Kita update aja ini. Ini kalau kita reset pabrik ya, ini bakal terkunci lagi aja tuh. Oke, ada 3 kelemahan ya teman-teman, yaitu pola nggak bisa diaktifkan teman-teman, dan kedua Play Store-nya nggak bisa diaktifin juga ya, dan yang ketiga
handphone ini nggak bisa di reset teman-teman, bakal balik ke situ-situ lagi ya, ke FFV lagi teman-teman ya. Kalau sebenarnya handphone ini masih bisa dipakai juga teman-teman, bisa lewat, kalau mau download ya bisa lewat Vivo ini ya, Vivo ini juga bisa lewat sini bisa teman-teman. Ini ya buat sementara, kalau buat download WA dan sebagainya bisa dari sini ya teman-teman ya. Nanti ini tinggal login aja ya, tapi akun yang sudah aktif ya teman-teman, nanti bikin di handphone yang lain aja teman-teman buat email ya. Nanti habis itu tinggal masuk di sini ya, di email yang kita bikin di handphone lain itu teman-teman. Mungkin segini dulu ya teman-teman ya pertemuan kita di kali ini ya. Oke, tadi saya sempat coba menggunakan unlock tool ya teman-teman, tapi hasilnya tetap sama aja ya, dan di unlock tool belum support ya untuk saat ini ya, untuk handphone Vivo Y19s ini ya. Oke, kalau memang nanti ada update-nya terbaru yang sudah bisa pasang sidik jari, udah bisa aktifin Playstore, dan juga udah bisa di reset ya. Insya Allah kalau memang ada barangnya saya bikinin video lagi teman-teman ya kalau ada ya. Ini juga sebenarnya punya orang juga sih, bukan punya saya teman-teman. Oke, mungkin sekian, terima kasih ya teman-teman ya. Saya di sini tidak menggurui siapapun, kita sama-sama belajar termasuk saya sendiri ya. Oke, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.